Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, hari ini kita bertemu kembali dalam modul 2.A36 terkait dengan demonstrasi kontekstual, teknik coaching dan supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nengas Supriyase, instansi SD Negeri 1 Penuklukan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan fasilitator Ninengah Budiasih dan pengajar praktik di Ketut Mandi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan teknik supervisi akademik dalam kegiatan coaching. Namun sebelum itu, mari kita belajar terkait apa itu coaching. Jadi secara pengertian, secara deskripsi bahwa coaching itu adalah suatu proses di mana seorang individu yang disebut sebagai pelatih atau coach memberikan dukungan atau bimbingan dan arahan kepada seorang atau sekelompok orang, atau lebih disebut dengan coachee atau peserta untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teknik coaching ini adalah di mana si coach akan menuntun si coachee, bukan memberikan sebuah solusi dalam permasalahan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan supervisi akademik? Supervisi akademik jika kita definisikan adalah proses di mana seorang supervisor akademik memberikan bimbingan dan dukungan kepada para objek pengembangnya untuk membantu mereka mencapai tujuan akademis mereka. Jika dalam lingkup sekolah, supervisi akademik meliputi kegiatan supervisi oleh kepala sekolah dan guru. Kemudian, teknik coaching dalam supervisi akademik. Teknik coaching dalam supervisi akademik melibatkan pendekatan yang mendalam untuk membimbing orang lain, guru atau rekan sejawat dalam mencapai tujuan akademisnya dan pengembangan pribadi mereka dengan memberikan umpan balik yang pastinya sesuai dengan prosedur coaching yang sudah dilakukan. Dalam kegiatan kali ini, subjek dan objek kegiatan supervisi adalah yang pertama ada supervisor. Supervisor bertugas sebagai penyupervisi coach dalam kegiatan coaching yang diperankan oleh Nengas Supriyase. Kemudian yang kedua ada coach. Coach yaitu bertugas sebagai rekan yang akan membantu kegiatan coaching yang diperankan oleh Ima Dewi Naik. Serta coachee yaitu rekan sejawat yang bertugas sebagai objek masalah yang diperankan oleh Idewe Made Ananta Wijaya. Adapun alur kegiatan supervisi yang dilakukan ada 3. Yang pertama adalah prasupervisi, di mana dalam prasupervisi ini dilakukan dialog antara supervisor dengan coach untuk menanyakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan serta menanyakan nilai-nilai yang akan disupervisi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan supervisi, di mana di sini ada dialog antara coach dan coachee, membahas terkait dengan permasalahan dan solusi dengan teknik coaching. Dalam kegiatan ini, supervisor juga akan menuliskan catatan-catatan penting yang bisa dikembangkan kembali oleh coach dalam kegiatan supervisi. Yang ketiga adalah pasca supervisi. Pasca supervisi ini adalah dialog antara coach dan supervisor untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita simak video terkait dengan kegiatan supervisi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Made. Saya sangat senang sekali bertemu di pagi yang indah ini dengan Pak Made untuk berbicara terkait dengan peningkatan coaching ya, keterampilan coaching. Nah, saya ingin memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan kita hari ini. Bagaimana kehadiran saya di sini dapat membantu Bapak hari ini, Pak? Baik Bapak, terima kasih Pak Nengah atas waktunya. Selamat pagi juga. Saya ingin kehadiran Bapak itu di sini untuk membimbing saya sebagai coach untuk meningkatkan kompetensi bagaimana saya mencapai kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, begitu juga dengan mendengarkan aktif tentang proses coaching itu, Bapak. Baik, luar biasa sekali Pak Made. Saya akan mendukung terkait dengan hal nike, terkait apa yang juga menjadi harapan dari Pak Made. Kemudian bagaimana atau apa yang ingin Pak Made sekarang fokuskan pada kegiatan observasi kita hari ini, Pak Made?
Begini Pak Nengah, saya ingin memfokuskan nanti Bapak bisa melihat, mengobservasi saya sebagai coach tentang bagaimana caranya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut, sehingga kompetensi saya meningkat dalam proses coaching tersebut. Luar biasa Pak. Jadi saya sudah catat terkait dengan apa yang akan Bapak fokuskan terkait dengan hal Nike. Bagaimana menurut Bapak atau sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut Pak? Saya percaya peningkatan kompetensi nanti melalui bimbingan Bapak bahwa nanti mendengarkan aktif, kemudian juga kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan berbobot itu dapat meningkat apabila nanti Bapak bisa memberikan masukan kepada saya, begitu juga Bapak mengevaluasi apa yang saya lakukan nanti dalam sebuah proses coaching tersebut. Pak, saya paham terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang terakhir Pak, sebelum kita melakukan proses coaching ini, apa harapan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kita hari ini Pak? Tentunya banyak harapan yang saya ingin dapatkan pada proses ini. Dengan bimbingan Bapak, saya berharap meningkatkan kompetensi saya, bagaimana itu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, juga nanti mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee, sehingga kompetensi yang saya miliki semakin terbimbing, begitu juga terlatih atas nanti masukan atau umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Made. Jadi sebagai bentuk supervisi yang cukupkan dulu sebentar, kita waktunya untuk kegiatan coaching antara Pak Made dengan coachingnya. Nanti pada saat ini saya sebagai supervisor akan mencoba untuk mensupervisi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Terima kasih Pak Made. Baik, terima kasih Pak. Nanti setelah kita melakukan proses coaching, silakan Pak Nengah memberikan umpan balik terhadap proses tersebut. Baik, terima kasih Pak Made. Apa kabarnya? Tadi saya dengar teman-teman ada yang menanyakan saya, Pak Dewu menanyakan saya tentang meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang mana yang perlu saya bantu untuk ditingkatkan? Baik Bapak, dan terima kasih telah menanyakan kabar saya dan Bapak bagaimana kabarnya. Kabar saya baik-baik saja Pak. Pak Dewo, untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak harapkan, nanti kita melakukan percakapan dengan alur kita. Kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak harapkan ditingkatkan? Betul sekali Bapak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Apalagi kelas saya sangat banyak dan sering ribut ketika pembelajaran berlangsung. Oh, Bapak ingin meningkatkan kompetensi di mana muridnya ribut, kemudian siswanya sangat banyak. Kira-kira tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi itu seperti apa ya? Ya Bapak, saya ingin menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga semua pembelajaran dapat terserap dengan baik. Baik, pembelajaran yang kondusif, kemudian pembelajaran yang nyaman, aman itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan itu sekarang kalau boleh saya tahu, kalau ada di kisaran skala 1 sampai 10, kelas Bapak itu berada di angka berapa ya, Bapak? Kalau sekarang masih di angka 5 Pak, masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Sekarang masih di angka 5 ya, Bapak ya. Terus nanti kelas ideal yang Bapak inginkan mencapai di angka berapa ya? Kedepannya saya memimpikan kelas itu berada di angka 8. Lalu apakah Bapak sudah melakukan bagaimana strategi atau tujuan Bapak itu untuk mencapai angka 8? Kalau dihitung saya sudah banyak memakai banyak metode, strategi, dan malahan pendekatan pembelajaran, namun tidak ada satupun yang efektif. Gitu. Oh iya, tadi Bapak mengatakan berbagai metode, strategi sudah diterapkan, tetapi belum ada yang efektif seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti bagaimana sih strategi Bapak ke depannya lagi agar nantinya
eh, pembelajaran yang di kelas itu murid itu kembali fokus, kemudian murid itu tidak ada yang ribut, kemudian tidak ada yang mengganggu temannya. Kira-kira strateginya apa yang perlu dikembangkan? Begini Pak, saya terus terang saja masih kesulitan mengkondisikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, apalagi berbicara yang di luar pembelajaran. Baik Bapak, saya tangkap bahwa Bapak sudah menggunakan strategi namun belum efektif. Jika itu perlu apa sih kira-kira tujuannya nanti dari sebuah proses pembelajaran itu agar nanti siswa itu merasa kembali nyaman dan aman? Eh, saya membutuhkan strategi untuk mengkondisikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Baik, strategi sudah. Kemudian apakah ada hal yang lain Bapak agar nanti siswa itu merasa senang, merasa betah untuk di dalam kelas? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, sehingga mereka kelihatan bosan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kan sudah ya Bapak ya. Terus mungkin ke depannya Bapak sudah ada bayangan tentang strategi, tentang pelaksanaan proses pembelajaran itu agar nanti siswa itu terfokus dalam sebuah pembelajaran. Ya, saya ingin mencoba untuk melakukan teknik stop dalam pembelajaran, begitu juga dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang menantikan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat mengundang fokus siswa kembali. Terus bagaimana, apakah sudah Bapak laksanakan atau lakukan teknik stop itu? Ya, saya akan melakukan penguatan positif kepada siswa setelah pembuatan kegiatan kelas yang nantinya disepakati oleh siswa secara bersama-sama. Baiklah Bapak, saya rasa kita sudah cukup. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa strategi berikutnya adalah menggunakan teknik stop, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang dikemas dengan KSE, kompetensi sosial dan emosional. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan Bapak ya, karena nanti kita refleksi bersama-sama apakah ada perubahan tentang hal kondisi kelas yang Bapak ampu tersebut. Terima kasih Pak, saya akan melakukannya apa yang telah saya pelajari dalam kegiatan ini. Iya sama-sama Pak Dew. Selamat pagi. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada kegiatan coaching tadi yang sudah sangat luar biasa sekali terkait dengan kegiatan yang sudah Bapak lakukan bersama coach Bapak. Nah, untuk hari ini mungkin saya diberikan kesempatan untuk bertanya, begitu juga Bapak akan memberikan bagaimana kegiatan performa Bapak terkait dengan Mika. Jadi yang pertama, bagaimana mungkin dari Bapak dulu bisa menilai performa dalam kompetensi yang Bapak sudah lakukan hari ini, Pak. Pertama selamat pagi juga Bapak Nengah. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Hari ini setelah melaksanakan coaching saya merasa senang sekali karena saya sudah merasa meningkat kompetensi saya di bidang bagaimana kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Itu kalau saya pribadi sudah merasa meningkat kompetensinya Bapak. Apa yang membuat Bapak yakin terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak? Baik Pak Nengah, saya merasa yakin karena proses coaching yang saya laksanakan itu sangat berjalan efektif dan sangat luar biasa sekali. Tadi bagaimana saya sudah bisa begitu pertanyaan berbobot dan terbuka bisa dijawab oleh Kuci. Dia Kuci tersebut bisa meningkatkan kompetensi dan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga
nanti di dalam alur tirta itu Kuci sudah bisa melaksanakan hal tersebut, yaitu alur tirta dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Bapak. Itu yang membuat saya yakin bahwa coaching yang saya laksanakan melalui bimbingan Bapak itu meningkat. Sangat luar biasa sekali Pak Made. Apakah saya boleh berbagi hasil pengalaman atau apa yang sudah saya catatkan dari kegiatan coaching tadi, Pak? Baik, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada saya. Silakan Bapak. Oke, jadi seperti halnya yang sudah yang tadi perhatikan dari kegiatan coaching Pak Made bersama Koci, saya melihat bahwa Bapak sudah melakukan ketiga aspek nike, baik pendengar aktif, kemudian pengajuan pertanyaan yang berbobot, yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali Bang. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak katakan atau yang Bapak sudah cita-citakan dari awal kita di pra sebelumnya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal nike seperti yang Pak yang sampaikan? Saya paham apa yang disampaikan Pak Nengah dan terima kasih sudah mengevaluasi tentang hal tersebut selama proses uji. Nanti saya akan meningkatkan terus kompetensi saya di bidang coaching tersebut, Bapak. Begitu juga Pak Made. Jadi apa yang Tiang sampaikan tadi, mungkin Tiang juga minta waktu kesempatan juga Pak Made. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan aspek-aspek apa saja yang perlu Pak Made tingkatkan kembali, misalnya dalam kegiatan-kegiatan coaching nanti selanjutnya. Ini bukan serta merta yang akan menggurui, tidak, tetapi ini adalah sebuah catatan bagi Tiang apa yang sudah Pak Made lakukan tadi. Saya perhatikan tadi bahwa memang Pak Made sudah sangat luar biasa sekali menjadi seorang coach saat kegiatan coaching. Namun hal itu yang mungkin kalau kita lihat dalam literaturnya, bahwa Bapak seharusnya melakukan kegiatan coaching itu, menjadi coach itu harus bisa memberikan ruang kepada si coach agar Bapak lebih mendapatkan informasi. Jadi menggali informasi yang lebih banyak lagi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka kembali kepada coach itu. Nah, sebetulnya seharusnya sesuai dengan apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Nah, bagaimana kalau Tiang seperti itu catatan Tiang, apakah Bapak setuju dengan apa yang Tiang sampaikan, Pak? Baik Pak Nengah, terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Nengah. Betul sekali, Bapak. Nanti saya akan meningkatkan kompetensi saya bagaimana memberikan pertanyaan terbuka lanjutan agar bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Luar biasa Pak Made. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Bapak nanti ambil untuk meningkatkan performa Bapak di area tersebut, Pak? Iya, langkah konkret yang saya lakukan nantinya saya akan latihan secara kontinu terus-menerus agar bisa meningkatkan kompetensi saya di bidang coaching. Karena coaching ini diperlukan di semua aspek kehidupan termasuk di pendidikan. Begitu juga saya akan sepertinya sarannya dari Pak Nengah yaitu meningkatkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka. Begitu juga saya akan berusaha untuk mendengarkan lebih aktif lagi dari coaching. Sekian Pak Nengah. Sangat luar biasa sekali Pak Made. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik dan sangat luar biasa. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, terakhir Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses kegiatan kita hari ini, Pak Made? Begini Pak Nengah, dari proses yang kita lakukan hari ini di mana Bapak membimbing saya selaku sebagai supervisor dan saya sebagai coach, saya merasa memahami tentang proses dari sebuah coaching tersebut, kemudian masukan-masukan dan umpan balik yang Bapak berikan nanti akan saya laksanakan untuk meningkatkan kompetensi saya di kemudian hari jikalau saya sebagai coach.
Terima kasih Pak Made atas waktu dan kesempatannya untuk kegiatan kita hari ini yang cukupkan. Jadi apapun yang menjadi catatan kita hari ini, mari kita pelajari bersama-sama, bukan hanya untuk Pak Made saja, mungkin itu juga sebagai pembelajaran kita semua agar kedepannya kita menjadi seorang supervisor, kita bisa menjadi coach dan bisa melaksanakan coaching di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Made.